Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini bersama dengan saya TKS Resana STH dari Resort GKE Pulang Pisau, Jemaat GKE Kalawa ingin mengajak kita mengawali pagi hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih karena anugerah-Mu lah kami dapat dibangunkan hari ini dengan keadaan yang sehat dan kuat. Bapa, mengawali pagi yang indah ini, kami memohon tuntunan kasih dan penyertaan-Mu. Biarlah Tuhan mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu atas kami sehingga kami boleh berjalan bersama seiring dengan firman-Mu yang juga akan kami dengar pada saat ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kekeliruan dalam menafsirkan nasib hidup, pengalaman, peristiwa, dan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan akan sangat berbahaya jika diartikan dengan salah. Sehingga pada akhirnya ada kemungkinan yang bisa terjadi dan membawa dampak antara dua, yaitu dampak positif dan negatif. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang dialami bangsa Israel dalam memaknai penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ketika diperhadapkan dengan situasi perang melawan orang Filistin yang terkenal dengan badan yang besar, kuat, dan gagah. Dan kita bisa melihat bangsa Israel memiliki sifat yang gegabah, cepat mengambil keputusan, tidak berpikir panjang, sehingga pada akhirnya mereka mengalami kekalahan dalam jumlah yang sangat besar, dan pemahaman yang salah mengakibatkan mereka juga kehilangan tabut perjanjian Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui renungan firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang terdapat dalam 1 Samuel pasal yang keempat ayat yang ke-1b sampai ayat yang ke-22 ini, di mana perikopnya berbicara tentang tabut Tuhan yang dirampas. Ada beberapa hal yang dapat kita ambil sebagai poin yang penting berdasarkan dengan firman Tuhan ini, yaitu yang pertama, dalam kita menyikapi permasalahan yang datang dalam kehidupan kita, tentu yang harus kita lakukan adalah mengundang Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena setiap masalah yang akan datang dalam kehidupan kita akan sangat terasa berat. Bahkan tidak mampu kita lewati jika mengandalkan kekuatan kita saja. Tetapi ketika kita merendahkan diri dan menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan bisa dimampukan untuk melewatinya. Maka kesulitan yang kita alami bisa kita atasi bersama Tuhan. Lalu poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ini sangat penting dalam kehidupan kita. Ketika kita merasa bahwa pertolongan Tuhan itu tidak ada dalam kehidupan kita, maka yang harus kita lakukan adalah mengintrospeksi diri kita. Ketika kita mengalami pahitnya kenyataan hidup dan merasa Tuhan tidak ada, maka yang harus kita lakukan adalah memeriksa diri kita. Melihat apakah sejauh kita melangkah dan sampai pada titik terendah kita, bahkan dalam keadaan sukacita, apakah kita sudah pantas, layak hidup di hadapan Tuhan, atau kita pantas menerima pertolongan, berkat, dan hal-hal yang kita minta dengan kehidupan kita sekarang, ataukah apa yang kita kerjakan sampai sejauh ini itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah
itu menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara. Dan biarlah melalui firman Tuhan ini kita boleh menjadi anak-anak jemaat Tuhan yang selalu merendahkan diri, menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, dan memeriksa ketika kita mengalami suatu masalah, kita melihat diri kita apakah kita sudah pantas untuk menerima pertolongan Tuhan dengan segala kehidupan yang kita lakukan, ataukah pertolongan Tuhan itu belum sampai pada waktu yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita, sehingga yang kita lakukan adalah hanya perlu bersabar. Tuhan memberkati kita, Tuhan berkati firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu ini tetap tinggal dalam hati kami. Oleh karena kasih karunia Tuhan, kami dimampukan melakukannya di sepanjang kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, bersama-sama kami berdoa untuk jemaat Tuhan di GKE Hosiana Pilang, jemaat Tuhan yang ada di sana. Biarlah Tuhan memberkati setiap para pendeta yang melayani, penatua, diakon yang terlibat, bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di dalamnya. Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu ini, berkati setiap usaha pekerjaan yang tengah dilakukan, dan juga pendeta yang melayani, yang menuntun dan memimpin jemaat Tuhan juga diberkati. Begitu juga untuk penatua dan diakon Tuhan, yang setiap proses yang dilakukan untuk memberikan hal yang berkenan kepadamu, Tuhan berkati. Baik dalam tugas dan pekerjaan mereka, atas segala hal yang dilakukan, apapun yang dikerjakan bisa menjadi kemuliaan yang besar bagi nama-Mu. Begitu juga kehidupan kami, jemaat-Mu yang hadir dan mendengarkan firman-Mu tadi Tuhan, juga berkati setiap karya, pekerjaan, tugas, tanggung jawab, dan kewajiban kami. Tetap layakkan kami untuk hidup dalam kerendahan hati, sehingga bukan hanya dengan itu otoritas tertinggi dalam kehidupan kami, tetapi mempersembahkan dan tinggal hidup sesuai dengan kehendak-Mu, itulah yang menjadi prioritas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa dan permohonan kami. Kami menyerahkan doa ini hanya ke dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.